warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Melati Danaseri dari kelas 11 IPS 1 SMA N2 Gunung Putri. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok sebagai tugas dari mata pelajaran Sejarah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, mungkin masih banyak kan di sini yang cuma tahu mengenai peristiwa Rengas Dengklok, tapi nggak tahu secara terperincinya, atau bahkan nggak tahu sama sekali, hanya dengar peristiwa Rengas Dengklok, padahal nggak tahu apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok itu. Jadi di sini aku akan berusaha ngejelasin ke kalian mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, menurut sumber data yang aku baca, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh beberapa pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Dan ternyata peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 yang dimana tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi peristiwa ini kan terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB. Nah, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, sampai dengan terjadi kesepakatan antar golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Tetapi, walau menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil jalankan karena tidak semua anggota PETA atau pembela tanah air mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tadinya ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu pilihan pertama di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, yaitu Monumen Nasional yang terletak di DKI Jakarta. Dan yang satu lagi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut. Lalu teks proklamasi pun disusun di Rengas Dengklok. Awalnya Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua di pinggir kali dekat sawah yang tak layak kondisinya. Atas usulan Kiai Haji Darip, pejuang dari Klender, kepada Soekarno dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak, maka dipilihlah rumah saudagar Tionghoa bernama Jiao Qisiong. Bendera merah putih pun sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan terjadi di hari esok. Tetapi karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Kana dan Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang yaitu rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Said Melik menggunakan mesin ketik yang katanya dipinjam, padahal sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine atau Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Dan dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Jadi itu dia teman-teman yang bisa aku jelasin berdasarkan pengetahuan dan dari sumber yang aku baca. Mohon maaf bila aku masih ada kurang perincian dalam menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok, dan mohon maaf juga bila ada salah kata dalam penjelasannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.